dan selamat bergabung dalam sesi pertama program Meet Business Leader yang hari ini mengangkat tema Governance, Risk, and Compliance. Pada hari Jumat 24 Maret 2023. Persembahan khusus dari Universitas Paramadina yang didukung oleh melvinhalpito.com. Boleh tepuk tangan dulu buat kita semua? Ya, terima kasih banyak. Kami juga ingin mengucapkan selamat berpuasa buat teman-teman, bagi semua yang hadir yang menjalankan seperti saya ya. Peserta webinar yang kami hormati, seiring pertumbuhan sebuah organisasi, maka untuk mencapai tingkat kematangan yang diinginkan, kita membutuhkan praktik tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang terintegrasi. Nah, sehingga kita bisa lebih cepat efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengintegrasikan ketiganya ya, ketiga elemen penting tadi, yaitu governance, risk, and compliance. Nah, oleh karena itu kami sudah mengundang ahlinya tentunya ya. Jadi mari kita ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Subramaniam Anbanahtan. Kita boleh panggil beliau Pak Nahtan ya. Bapak Subramaniam Anbanahtan, MBA SSI, QRGP, GRCCA, CGRCOP, CGP, QRMP, CQM. Wah, ini tepat sekali kita mengundang beliau untuk topik yang ini ya. Beliau adalah Strategy and GRC Researcher and Consultant yang juga Professional Associate and Partner, salah satunya adalah Center for Risk Management and Sustainability. Nah, beliau masih aktif sebagai advisor, lecturer, dan source person in GRC and Strategy. Salah tiganya adalah di Universitas Padjadjaran, Trisakti School of Business, dan PT Timah Tbk. Nah, selain itu, Pak Nadam juga bekerja di Indonesian GRC Association sebagai Program Development and Competency Building. Beliau juga salah satu dari tim juri dalam Top GRC Award sejak tahun 2020. Wah, teman-teman peserta webinar, mudah-mudahan Anda se-excited saya ya hari ini, karena ini betul-betul seorang yang bukan hanya kuat dari latar belakang, tapi juga pengalaman. Seperti kita lihat beliau lulusan dari MBA, beliau dari Universitas Gadjah Mada, dan lulus dari USU untuk sarjana sainsnya ya. Experience, achievement, dan kualifikasinya sudah tak diragukan lagi. Nah, bagi yang penasaran pengalaman Pak Nathan yang sedemikian banyak yang tertera di layar sekarang ya, makanya jangan lupa seperti saya lakukan untuk segera, yaitu follow di Instagram Subramaniam Anbanahtan. Ya, jadi teman-teman mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Subramaniam Anbanahtan, dan kita boleh panggil beliau Pak Nathan. Pak Nathan, selamat sore. Sore Pak, apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Pak Nathan, kami tak sabar untuk mendengarkan paparan Anda. Jadi teman-teman mari kita siapkan pulpen dan kertas dan kita simak ya. Pak Nathan silakan. Ya, jadi selamat sore ya Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Hadir ya. Terima kasih Pak Cahyadi sudah memandu di depan ya. Kembali kasih. Nah, saya dapat penugasan ini ya. Paling tidak Pak Nathan diingatin di awal tadi oleh pengarah gitu ya. Pak Nathan jangan lama-lama ya, karena mereka bilang kalau saya ngomong itu remnya susah gitu ya. Nah, saya akan usahakan ya, depan saya ada alarm Pak ya. Udah saya jaga ya, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan diskusi ini. Nggak lama ya, tapi memang banyak sekali yang perlu kita diskusikan. Sebelum saya memulai juga, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua. Banyak sekali orang-orang yang sudah saya kenal ya, apalagi rekan-rekan di Paramadina ya, Pak Yus, Bu Iin ya. Nanti saya berharap juga Bu Prima ada gitu ya, wah senang sekali ya, udah lama nggak ketemu. Bu Anita juga ya. So, and the rest, the students there ya, mahasiswa, Anda adalah sama seperti saya juga pembelajar juga ya, kita sama-sama pembelajar. Salah satu tamu terhormat saya adalah istri dari almarhum guru saya, ya saya perkenalkan di sini hadir Ibu Leo. Bu, terima kasih Bu sudah hadir di sini. Ya, Bu Leo hadir di sini, saya senang sekali melihat kehadiran Ibu di sini Bu ya. Semoga hari ini kita bisa banyak berdiskusi juga. Bu Sri Herawati Susilo ya. Oke. Saya akan memberdayakan waktu kita
Saya menyiapkan materi yang sederhana saja gitu ya. Mudah-mudahan materi ini bisa kita sama-sama sikapi gitu ya. Oke, saya share dulu layar share screen-nya. Mudah-mudahan Anda sudah lihat share screen-nya. Sudah, Ya. Pak. Aman. Oke, aman ya Pak ya. Oke, saya lanjutkan ya. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, teman-teman sejawat dan para peneliti ya. Nah, pada kegiatan hari ini kita akan berbicara satu hal basis dasar yaitu makna dan pemahaman GRC. Jadi dari istilahnya saja sudah kelihatan, governance, risk, and compliance. But there is a mystery inside that ya. It's not only about governance, risk, and compliance ya. We will see later on ya. Oke, kalau yang slide berikutnya ini tadi sudah ditampilkan Pak Cahyadi, saya skip saja. Nah, saya akan menunjukkan pada Anda kenapa orang mulai mendiskusikan tentang GRC. This is the main things. Apa yang terjadi di tempat kita adalah hari ini, di dunia ini, kita harus menyikapi era disrupsi kenormalan baru. Dari beberapa riset yang saya perhatikan, sampai detik hari ini, masih banyak orang berbicara tentang VUCA untuk menyikapi ketidakpastian dalam dunia bisnis. Padahal kami coba untuk mereview. VUCA itu muncul di tahun awal itu 1980 sejak Perang Dingin. Tetapi apakah kondisi sejak Perang Dingin masih relevan dengan kondisi sekarang? This is the main question. Dari istilah VUCA yang dikeluarkan awal itu yaitu volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Memang di saat itu berlangsung sekali di masa itu. Who is the first day is the winner, but now the first is not always the winner. Itu kata kunci pertama yang kita lihat. Kedua, orang selalu berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan. Kalau Anda terus melakukan adaptasi dengan perubahan, berarti kita hidup di tahun 1980. Kira-kira gambarannya itu gitu ya. Nah, ini kita mesti jaga, fight to win. No, you don't need to fight to win. Today there is no fighting. How to win means you have to collaborate. Jadi kita change our mind now. Jadi kalau kita masih di dunia VUCA, Anda masih terikat oleh masa VUCA, maka sulit untuk menyikapi kehidupan di depan ini. Apa yang terjadi di tahun 2018, persis sebelum COVID muncul, kami mencoba untuk mereview kajian yang dilakukan oleh Ramirez and Wilkinson di tahun 2018. Ini saya membawa cerita kenapa GRC itu jadi sesuatu yang kita butuhkan. Ramirez memperkenalkan, instead of VUCA, he's saying about tuna. Sebenarnya ini bukan hanya istilah, tapi sesuatu konsep filosofi dalam berbisnis gitu. Dalam konsep tuna, bukan untuk berkompetisi untuk menang, selain akan tetapi kolaborasi lah untuk menjadi pemenang. Apa yang terjadi? We are not in the volatility, we are in the turbulency. Kita bukan kompleks lagi, tapi kita membutuhkan novelty, sesuatu yang baru. Jadi di abad sebelum kita masuk era COVID itu, let's say tahun 2018 itu sebenarnya kita sudah menyikapi namanya itu novelty. Banyak sekali perusahaan atau lembaga yang pernah kami temuin lah ya, termasuk institusi, mereka sudah tidak menceritakan tentang complexity. Mereka menceritakan tentang novelty. But what happened after COVID? Then era kenormalan baru masuk. Yang terjadi adalah Stephen Grabmaier from Harvard. Dia memperkenalkan satu istilah baru namanya BANI. Nah, disinilah semuanya terjadi menjungkir balikan konsep-konsep lama. Stephen Grabmaier dalam BANI mengatakan bahwasanya everything is brittle now. People are anxious. Things are non-linear. And most of the thing is incomprehensible. Artinya begini, kalau zaman sebelumnya, kami kalau melakukan satu kegiatan, misalnya satu penelitian misalnya, atau melakukan mencari solusi, kami selalu mencari hubungan antara titik A menuju B, B menuju C. Jadi selalu ada causal effect. Hari ini, semuanya menjadi non-linear. Banyak kejadian yang sulit buat kita untuk mencari asal-usul dari awalnya. It seems that our last historical data sudah tidak valid sebenarnya secara utuh dipakai. Tapi bukan semuanya tak valid ya, secara utuh tidak. Yang lebih beratnya adalah incomprehensible. Apapun yang dimiliki organisasi hari ini, maupun perusahaan, itu hari ini tidak cukup untuk menyikapi masa depan tanpa ada paradigma untuk berpikirnya digeser gitu. Nah, atas dasar itu, Bapak Ibu sekalian, maka berkembanglah satu konsep ya, yang sebenarnya sudah ada sebelumnya, yang namanya GRC. GRC is not a new thing, tetapi GRC create something that you can utilize in the era of BANI. Ini kira-kira ceritanya kenapa saya memperkenalkan BANI di titik awal cerita kita. Secara gambaran, saya menghadiri beberapa summit ya, beberapa conference internasional juga terkait dengan GRC, dan banyak sekali konsep ini sudah berkembang sejak tahun 2020-an perkembangannya, tapi cerita GRC-nya sudah ada tahun 1990-an. GRC bukan merupakan konsep baru. Penting untuk kita ingat bahwasanya organisasi sebenarnya sudah punya
tata kelola, risiko, dan kepatuhan. Masing-masing punya. Hampir seluruh kegiatan kami menemukan. Seperti contoh ya, sebagian kegiatan saya adalah di bidang konsultan. Gitu ya. Di kegiatan konsultasi ini, katakan paling banyak yang kami tangani itu adalah hampir 90% itu BUMN. Gitu ya. Di BUMN saya hampir melihat, hampir semuanya punya tata kelola, semuanya punya risiko, semuanya juga ngelola kepatuhan. But do they have governance in place? That is the big question. Judulnya ada, tapi kelaksanaannya adalah silo. Masing-masing jalan-jalan sendiri. Dan sudut pandang ini kita mesti perhatikan bahwasannya penerapan GRC ini bukan merupakan satu hal yang baru, bukan konsep baru, tapi dia menggeser satu pola berpikir. Jadi cara menerapkan GRC itu sebenarnya adalah sesuatu yang revolusioner. Ini yang menarik ya, konsep yang revolusioner. How to do that? Nah, dalam mengelola GRC, Anda tidak akan berpikir lagi tentang historical data, but you are talking about foresight driven. Salah satu kalau Anda melihat kajian foresight driven, ya ini menarik sekali ya. Saya suka menggunakan salah satu buku yang dibikin oleh Devadas Krishnadas ya. Beliau memiliki satu konsep yang cukup menarik namanya The Fuse, kalau Anda pernah dengar. Foresight Understanding Strategic Execution. Di situ saya melihat teori skenario bermain dalam pemetaan strategis. Jadi kalau Anda bermain di dunia strategis, maka GRC itu adalah dunia level strategis ya. Jadi dia mulai masuk di formulasi strategi yang sudah menggunakan foresight driven. So it's not only about peta strategi yang ada, tapi peta strategi itu tak salah ya. Yang perlu kita sikapi adalah pada saat kita menetapkan inisiatif strategi. Nah, itu yang menarik sekali ya. Jadi satu hal juga sering saya tanyakan kepada banyak pengguna, mereka mengatakan saya gini, Pak, kami risk management aja belum efektif, Pak. Bapak datang tiba-tiba bawa GRC, bukannya tambah mumet, Pak. Nah, ceritanya gitu, Pak. Kenapa? Karena the philosophy is not there. They think that it is only a management, Pak. Saya sering tanya ya kepada beberapa teman diskusi, termasuk kolega juga, saya tanya sama mereka, kinerja adalah sebuah manajemen. Menurut Anda, itu jadi beban nggak buat Anda? Saya tanya ke mereka. Mereka mengatakan pada saya, oh enggak, Pak. Justru kami harus berkinerja. KPI kami diukur berdasarkan, KPI kami merupakan metrik pengukuran atas kinerja mereka. Berarti kinerja tidak menjadi beban dong? Ya enggak, karena itu core kami. Nah, begitu saya bicara risk management, mereka bilang, wah itu tambahan kerjaan, Pak. Banyak sekali yang mesti kami kerjakan. Nah, ini yang menjadi pergeseran paradigma. Mereka tuh nggak kalau risk management itu bisa memberikan, ya kan, atau bisa mereduksi ketidakpastian dalam mencapai kinerja tadi. Jadi semuanya saling berhubungan. Begitu Anda masuk governance, risk, and compliance, then the story is here. Saya akan uraikan sedikit demi sedikit cerita tentang GRC ini. Paling tidak kita punya introduction sedikit lah gitu. Kalau kita coba pecahkan konsep yang ada dari GRC, sebenarnya ada 3 huruf besar di sini. Tata kelola, risiko, dan kepatuhan. Masing-masing punya standar ISO. Tata kelola, the latest one is 2021 ya, 3700. Ini tata kelola. Kalau Anda lihat di sini, di tata kelola tahun 2021, kita tidak berbicara tentang agency theory lagi. Jadi agency theory itu tahun 1970-an, udah ketinggalan teorinya. Sekarang kita pakai stewardship theory. Sebenarnya stewardship theory juga bukan baru. Tapi begitu GRC masuk, stewardship masuk. Gitu ya. Jadi konsepnya di GRC, in the range of ISO 3700 ini tadi, itu menyatakan bahwasanya the output of the tata kelola is actually leadership responsibility, ethical behavior, and what do you call it, a performance. Ya? They have a reliable performance at the end of the day. That is the things. And then tahun 2018 sebenarnya sudah keluar risk management. Yang ini sudah diadopsi oleh ISO 9001. Yang terbaru yaitu yang kita kenal dengan RBT ya, risk based thinking. And then yang paling baru juga, kepatuhan juga sudah keluar standar. Tetapi apakah GRC adalah 3 standar ini? The answer is not like that. GRC sebenarnya kalau kita definisikan adalah bagaimana kita memberdayakan kumpulan kemampuan dan kapabilitas kita untuk merealisasikan pencapaian tujuan, tapi bukan pencapaian tujuan saja, maunya andal dan lincah. Kemudian kita mau menyikapi atau mengelola ketidakpastian, bukan hanya mengelola, tapi mau yang optimal. Dan yang terakhir, mau membuat keputusan, harus berintegritas. Nah, kalimat inilah yang berat gitu ya. Satu sisi kita pengen kinerja, satu sisi kita mau berintegritas. Kadang-kadang kedua hal ini sering trade off ya. Tapi dalam mengelola kajian GRC ini, maka Anda tidak akan bisa trade off. What you have to do is, you have to do it in a simultaneous way. Itu kata kuncinya ya.
That's why pencapaian tujuannya menjadi andal dan lincah. Nah inilah kita mendefinisikan cerita dari GRC secara globalnya dulu. Apa yang terjadi adalah begitu kita masuk di era Bani, yang saya katakan seperti disrupsi Bani ini, brittleness, anxiety, non-linearity, and incomprehensible. Apa yang terjadi di sini adalah pergeseran paradigma yang perlu kita lakukan. Saya sering ketemu ya dengan beberapa pada saat kami berdiskusi dengan direksi maupun komisaris gitu ya di beberapa perusahaan. Sering para direksi mengatakan kepada saya, kami mau Pak supaya menyeragamkan perspektif berpikir karyawan. Nah ini udah salah di tahap awal ya. Karena manusia tak bisa diseragamkan perspektifnya. Yang bisa adalah diselaraskan perspektifnya. That's why the meaning of alignment is very important in GRC. Kalau kita berbicara mindset, kita harus memberdayakan perbedaan mindset. Karena memang manusia itu unik. Tetapi yang perlu kita jaga adalah keselarasan dari perbedaan itu. So unity in diversity like Bhinneka Tunggal Ika lah. The same things that we have in the philosophy of Indonesian people like us. Kan? Jadi kalau saya bilang Indonesian people like us, banyak nggak percaya sama saya Pak ya. Kalau saya bilang I'm Indonesian, come on man. But they don't believe me. They say no lah, you are Malaysian, you are Singaporean, something like that Pak ya. Ya sudahlah ya. Kalau tunjukin KTP baru percaya gitu ya. Atau surat kenal lahir gitu kan, itu baru percaya. Oke, anyway, GRC is about mindset alignment. That's one thing. Kalau mindsetnya sudah align, barulah konseptual model dibangun. Nah, kalau konseptual model dibangun, baru diintegrasikan dengan kertas kerja. Kalau kertas kerja harus integrasi. Kita boleh memiliki tujuan unit kerja yang berbeda-beda. Let's say dalam satu organisasi, ada fungsi keuangan, ada fungsi maintenance, ada fungsi produksi, fungsi marketing. They have their own unique things. Tetapi kertas kerja yang mereka lakukan harus terintegrasi satu dengan yang lain. Supaya data dan informasi yang dikelola sampai ke atas mudah untuk membuat keputusan. Sehingga disinilah peran konseptual model itu menjadi hal yang penting. Kami melakukan berbagai kajian terkait untuk mendapatkan konseptual model yang tepat. Selama ini pembicaraan GRC banyak dibuat oleh beberapa think tank lah ya, seperti kayak OCEG dan lain-lain gitu ya, termasuk lembaga riset lain. Nah, kalau kita lihat antara alignment dan integration, pada akhirnya konseptual model itu dibangun dalam satu bentuk struktur platform. Ini saya ambil dari riset terbarunya, buku terbit terbaru ya, tahun 2022 oleh Hopkins ya. Dia berbicara banyak hal tentang risk management. Kami coba untuk mengadopsi itu. Dan akhirnya kita menemukan 3 hal utama. If you want to implement GRC, number one is you should have GRC strategy. That's all. Jadi strateginya namanya GRC. Jadi kalau strategi GRC Anda masuk, itu sudah bisa memperkaya formulasi strategi yang dimiliki oleh organisasi. Kalau strateginya ada, kita bangun arsitekturnya. Kalau arsitekturnya jadi, kita bangun protokol. Protokol itu adalah like all the documentations, ya, either in a physical way or electronic way. Anything can do ya. Jadi ada GRC strategy, GRC architecture, and GRC protokol. 3 hal ini yang menjadi bungkusan besarnya. Untuk melihat konseptual model tadi, kami mengambil karya riset yang dibikin oleh Mira de Silva ya. Ini dari Universitas di Lisboa ya. Nah, beliau memberikan satu gambaran yang menurut saya menarik sekali ya. Ini cepat kami olah. Ini adalah merupakan path analysis ya dengan closed loop causal effect ya. Nah, kalau kita lihat model yang ada di sini, Anda akan ketemu dengan beberapa konstruk ya. Kalau dalam penelitian kita kenal dengan istilah konstruk. Dan setiap konstruk nanti bisa kita ukur dengan indikator-indikator ya, bisa bersifat reflektif atau formative, anything you can do that lah later on. No? Oke, let's see. Kalau kita berbicara 3 G, R, and C, kami mencoba untuk mengaitkannya dengan diagram Venn. Kalau Anda ingat diagram Venn, ada 3 lingkaran, maka 3-3 kalau dibentuk di overlap, maka akan terbentuk irisan di tengah. Let's say, kalau saya ambil satu himpunan, namanya himpunan governance. Kemudian ada satu himpunan lagi, Anda lihat garis putus-putus ya, ada namanya compliance. Kemudian kita ambil garis putus-putus, ada namanya risk. Ini adalah lembaran terakhirnya saya tampilkan nih. Kalau aslinya tuh panjang ceritanya. Jadi kita ambil gambar, saya mengambil kajian kualitatifnya saja dulu ya, untuk kita pahami bersama-sama. Karena tujuan kita adalah bagaimana kita memiliki konseptual modelnya, untuk kita kaji lebih detail. Ternyata di dalam itu kami ketemu, kalau GRC, kalau governance itu, dia lebih sentral kepada policy. If you're talking about tata kelola, you're talking about policy. Itu kata kuncinya. Because it is responsible to policy. Nah, kalau kita lihat policy itu dibangun dari mana? Oh, ternyata ada beberapa unsur di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Lah cukup rame di sini ya.
Sehingga kami melihat satu persatu kita pelajarin dan pada akhirnya kita berkesimpulan, oh ternyata kalau kita mau mengelola GRC, kita bukan mengelola tata kelola, risiko, dan kepatuhan secara terpisah. Tetapi kita membuat satu unity pekerjaan, mulai dari kebijakannya kita bereskan, pengendalian internalnya kita bereskan, risikonya kita bereskan, proses bisnis harus clear, dan termasuk terukur itu adalah key objective. Setidaknya 5 elemen yang saya bikin warnanya warna emas gold ini merupakan intisari untuk membuat conceptual model of GRC. Inilah cerita singkatnya ya. Karena mesti singkat ya, kalau nggak kekejar waktunya Bapak Ibu sekalian ya. Karena saya dikasih waktunya limited gitu ya, jadi aku coba kejar gitu ya. Nah kalau saya ambil model urutannya, walaupun ini sifatnya itu adalah dynamic closed loop relationship, maka kalau Anda lihat tetap ada hubungan. Center point is always the policy, because everything get upstairs. So, the policy, internal control kita bisa banyak. Jadi dalam kajian kami di dalam kalau kita menerapkan dalam organisasi, tentu kita tangkap dulu proses bisnis. Proses bisnis, di situ ada associated terhadap risk. Any activity you do, risk exists. Nah, itu kata kuncinya Pak ya, the clue is there. Nah, because ketidakpastian is always there. Either you do or you don't do anything, there will be a variety of it. Ya. Karena kalau saya buka lagi tentang risiko ini secara lebih detail, maka Anda akan melihat medan vektor ya tentang ketidakpastian. Kenapa saya bilang medan vektor? Begitu kita buka mata kita aja Bapak Ibu sekalian, there are a lot of things ketidakpastian happening in front of you. Tapi kita tidak sadar akan perubahan tanda-tandanya. Tidak ada satu hal yang tiba-tiba muncul ya, selalu muncul tanda-tanda. Sesigap apa Anda menangkap tanda-tanda itu? Kalau Anda passion terhadap proses bisnis Anda. Anda punya key objektif yang memang benar-benar bisa kita ukur ya dengan berbagai indikator yang ada. So, this is the overall things. Dari sinilah kami coba untuk menarik gambar besar. Nah, gambar besar ini kami coba kembangkan, Bapak Ibu sekalian. Ini cukup lama ya kita kembangkan. Dan ini sudah kita terapkan juga di beberapa perusahaan ya. Jadi di Indonesia ini beberapa BUMN ya, itu sudah menerapkan konsep ini ya. Sebagian lagi berjalan, sebagian lagi uji coba, sebagian lagi tarik ulur dengan direksi ya. Karena direksinya bilang, waduh Pak Nathan, saya ketemu Anda, saya pikir Anda memberikan solusi, atau hidup saya tambah gelap, Anda datang. Tanya gitu ya. Karena tambah pusing beliau ya. Beliau bilang, waduh ini kacau sekali ini ya. Saya bilang, memang kita di dunia yang bukan nyaman hari ini. Kita tidak lahir di alam yang steril, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita harus bisa hidup di alam yang seperti ini. Kira-kira kan begitu. Nanti filsafatnya kejauhan, saya balik lagi kemari ya. Nah, inti utama dari GRC itu sebenarnya, kalau saya baca beberapa literatur, Bapak Ibu sekalian, adalah yang paling ujung kanan yang warna ungu. Kalau Bapak lihat sini, principal performance. Kinerja yang berprinsip. Nah, ini yang belum pernah saya dapatkan. Gitu ya. Pada akhirnya kami coba melihat, sebenarnya semua standar yang ada tadi punya prinsip nggak? Ternyata ada, Bapak Ibu sekalian. Nah, kami mulai mencari hubungan antara satu prinsip dengan prinsip lain. Apa prinsip yang ada di tata kelola? Apa yang ada prinsipnya dalam kinerja, risiko, dan kepatuhan? Kami cari gambarannya. Tentu blok diagram ini akan memberikan kita gambaran yang unik. Pada akhirnya kita mendapat satu gambaran utuh. Karena kita mau kinerjanya berprinsip, artinya kita punya kinerja, kita juga berintegritas. Jadi kinerja kita itu punya prinsip untuk kita wujudkan. Tidak hanya sekedar kinerja. You can see a lot of company, Pak, coming up very fast, Pak, ya. And a few days you can find out that they're going down. Even you cannot see in the surface of the sea, even, Pak, ya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Apa yang terjadi? Mungkin kinerja yang dibangun tanpa ada kekuatan integritas. Yang kita butuhkan dari waktu ke waktu meningkat. Dan kepercayaan stakeholder terhadap organisasi itu meningkat. Atas dasar itu kami coba untuk menggambarkannya. Kalau kinerja ditaruh di kiri, kepatuhan taruh di kanan, maka ketidakpastian antara pemenuhan kinerja dan ketidakpastian dan kepatuhan adalah risiko. Karena risiko is the effect of uncertainty upon objective gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat ketidakpastian yang terjadi. Ternyata kalau risiko saya ibaratkan sebagai bentuk apa ini kita bilang leveraging ya, bentuk leveraging, ungkit gitu di tengah-tengah. Di sini ada roda. Ternyata lantainya tidak lurus. Kenapa? Karena kita ada di era Bani. Non-linearity, incomprehensible, brittleness, anxious. Kan? Nah, itu menyebabkan bidangnya ada bidang alfa 1 dan alfa 2. Untuk menjaga keseimbangan ini, kita pengen tidak hanya performance naik, compliance turun, tidak. Tapi manajemen risiko menjaga kestabilan, ketidakpastian untuk bergeser ke kiri dan kanan. Yang dia mau adalah dua-dua naik atas. Nah, apa yang terjadi dengan bidang virus ini? Disinilah ada fungsi assurance.
Kalau Anda terbiasa dengan fungsi assurance itu banyak sekali, Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu kami pernah membantu OJK juga ya, yang namanya combined assurance ya. Nah, dari kajian itu kami melihat banyak sekali ketidakpahaman kami ya, terhadap bagaimana memahami assurance. Tapi begitu GRC masuk, baru dapat ceritanya. Supaya dinding ini atau dengan bentuk tuas yang menghadapi bidang yang tirus ini berada di pivot point-nya, maka assurance function ini harus stabil. Nah, apa yang disebut dengan assurance function? Di dalam assurance function ini ada beberapa line yang akan memperkuat pilar dinding ini, yaitu apa? Yang pertama namanya business operation, that is the first line. The second line is GRC professional. The third one is assurance professional. Nah, di sini sebenarnya mengadopsi konsep yang dibangun oleh three lines modelnya manajemen risiko. Nah, karena kita berbicara GRC, maka kita tidak bisa berbicara risiko menjadi pilarnya, tapi GRC sebagai pilarnya. There is the baseline of governance. Di sinilah baru kelihatan keterkaitan antara tata kelola, risiko, dan kepatuhan. Dan di sini terselip urusan performance. Kenapa performance muncul? Karena di sini prinsipal performance ujungnya, gitu ya. Jadi clear kemana larinya. Dan tata kelola hari ini, seperti saya katakan tadi, stewardship responsibility is the input, but as the principle is the output ya. And then ethical behavior sama effective performance. Yang akhirnya kalau kita berbicara principal performance, Anda berhadapan dengan 3 hal utama, yaitu apa? Your performance should be reliable, at that time you have an optimal risk management, and the last one, integrity in decision making. So kalau saya berbicara integrity in decision making, it means that integrity starting from the way how you think, how you talk, how you act, and then accordingly you make decision. That is the thing as a whole ya. Itu yang kita sebut dengan penerapan GRC secara holistik. Cerita ini mungkin agak sederhana Bapak Ibu sekalian ya. Tapi memang pembahasannya seperti ini ya. Kalau Anda lihat di business operation first line ini yang kita kenal dengan governing body. Kalau kita ambil istilah terbaru sekarang ya. Nanti ada governing group. Nah, di sini itu di second line itu adalah GRC profesional. Kami juga membangun bagaimana caranya supaya organisasi itu punya GRC profesional as a second line. Second line means is a coordinator. The third line is the independent party to assure, ya, starting from the oversight, board of oversight, and then audit, either audit internal maupun eksternal, gitu ya. Nah ini peran antara direksi dan komisaris kalau kita lihat tuh di sini ya. Jadi besar sekali bisa kita lihat hubungan karena di Indonesia kita menggunakan pola European Continental. We are not Anglo-Saxon. That is, you have to remind it. Tetapi perusahaan-perusahaan publik di Indonesia yang non-BUMN itu kebanyakan sudah menggunakan konsep one tier board atau kita kenal dengan Anglo-Saxon. Sehingga konsep ini harus kita jaga bagaimana menyusun GRC terkait dengan policy organisasi. Kalau dia memang menggunakan two tier board, maka kita masuk ke two tier board. Tapi kalau basisnya PT harusnya two tier board ya, sesuai dengan Undang-Undang PT nomor 40 ya, itu ada pemisahan tugas antara fungsi eksekutif dan yang kita kenal dengan oversight body gitu. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan di sini, pada akhirnya kita ketemu ya, untuk mengintegrasikan kinerja berprinsip, kita butuh kapabilitas GRC. Nah ini adalah gambar sederhana yang saya coba gambarkan pada Anda. Kelihatannya sederhana Pak ya, tapi memang kalau kita buka, inilah basis kami menyusun kertas kerja. Bagaimana cara kita mengukur. Jadi kalau kita lihat GRC, media besarnya itu tata kelola. Jadi apapun yang Anda kerjakan itu meja besarnya itu tata kelola. Tentu dalam tata kelola ini kita membangun 2 hal. Prinsip GRC-nya jelas, kebijakan GRC-nya jelas. Dari mana prinsip dan kebijakan ini dibangun? Tentu dari karya riset, dari berbagai riset, termasuk standar internasional yang berlaku. Bukan hanya terbatas standar yang barusan tadi saya tunjukin pada Anda. Nah, kami coba membangun dari pola berbagai pendekatan strategis. Kalau Anda lihat, peran dari tata kelola sebenarnya itu adalah mewujudkan kebijakan. Kebijakan itu adalah mengawal strategi, kan kira-kira begitu ya. Kalau Anda ambil buku strategi, rata-rata berbicara seperti itu. Saya ambil satu konsep yang dibikin oleh Thomson, misalnya. Strickland and Campbell, ya. Terakhir itu, dia sendiri mengatakan, Thomson mengatakan, if you want to understand a whole strategy of an organization, try to understand that they have layering of strategy. Ada corporate strategies, there's a strategic portfolio, business strategy, and then ada strategi fungsional, dan ada strategi operasional. Pada saat saya berbicara tentang strategi operasional dan fungsional, banyak yang berdebat dengan saya waktu itu ya. They say to me ya, strategi Pak Nathan, jangan dicampur dengan operasional. Nah, di sini pemahaman disrupsi itu harus masuk.
Karena kalau kita percaya common sense, Pak ya, common sense itu kan paling banyak orang katakan strategi operasional. Padahal ada strategi operasional. That is the thing that we have to avoid, Pak. Because you know what, Pak? Common sense is close to nonsense. Itu yang masalahnya yang kita mesti jaga. Kita terlalu banyak common sense jadi nonsense kita, karena itu yang jadi masalah. Tapi someday, some way, you need common sense, of course. Ya. Tetapi dalam kajian tak bisa. Kita harus punya literatif yang spesifik, karena this is a scientific approach. You have to satisfy the empirical and the theoretical concept. Ya. You have to combine both of them. Gitu. Nah, disinilah kami membangun banyak hal terkait dengan menyusun kebijakan. Misalnya, ada kebijakan korporasi kalau perusahaan itu merupakan perusahaan holding yang memiliki anak perusahaan, berarti ada subsidiary lagi. Nah, kalau ada subsidiary, tentu Anda harus pakai parenting fit approach ya, parenting fit assessment ya. Banyak kajiannya. Anda bisa pakai kajiannya si Eschrich Matrix, ya. Anda bisa pakai bukunya Robert Grant, ya, namanya itu The Contemporary of Strategy. Dia juga membahas tentang bagaimana portofolio bisnis itu dilakukan. There are a lot of research there, Pak. Kebetulan saya S2-nya waktu di UGM kemarin itu saya gunakan parenting fit assessment ya. Makanya ceritanya jadi kental gitu ya. Dan ternyata teori yang tadi ternyata bukan hanya untuk lulus ambil gelar S2, ternyata itu menjadi basic project ya, yang cukup banyak ya sudah berlaksana gitu ya. Dan ternyata berkembang gitu ya. Dan ternyata GRC begitu masuk jadi combining gitu ya. Jadi kuat. Jadi Anda bisa ngelihat nanti begitu prinsip dan kebijakan GRC ini muncul, yang dia goyang itu level manajemennya nanti. Kalau di level corporate sama bisnisnya sudah clear. Nah, di level manajemen itulah ada kinerja, risiko, dan kepatuhan. Strateginya strategi fungsional. Begitu masuk di operasional, kita peganglah three lines modelnya tadi, yaitu GRC three lines model, yang tadi saya bikin sebagai pilar-pilarnya. Nah, dalam gambaran ini terlihat banyak hubungan. Ternyata dari masing-masing program ini, mulai dari deployment korporasi sampai operasionalnya, dari atas ke bawah, maka Anda melihat siklus PDCA yang berlangsung. Siklus ini saya ambil dari buku yang ditulis oleh yang diterbitkan oleh OCG ya, namanya Burgundy Books ya. Burgundy Books itu memang berbayar Bapak Ibu, jadi Anda kalau mau masuk situ harus berbayar lah ya. Tapi kalau diskusi sama saya tak usah berbayar lah ya. Karena pengetahuan itu pada prinsipnya gratis ya Pak Yus ya. Yang bayar itu kan cara nyampeinnya aja Pak ya. Itu aja. Siap Pak. Cara nyampeinnya. Tapi kalau pengetahuan itu gratis harusnya gitu ya. Nah itu. Jadi yang menarik di sini adalah PDCA-nya itu unik. Dia mengatakan model awalnya itu bukan plan, tapi learn-nya itu adalah pembelajaran. Setelah itu di-align-kan. After you align, then only you can perform. Kenapa mesti align dulu? Because there are variety of different functional, variety of different strategi. Bayangin Pak, saya berhadapan dengan satu klien contohnya gitu ya. Dia itu punya anak perusahaan yang non-relatednya cukup besar, Pak. Jadi this company is built to just anything they can do, no? Walaupun mereka dalam satu holding, walaupun di BUMN itu sudah ada cluster holding ya. Cluster holding itu tetap aja bisa bermain di beberapa bisnis yang mereka katakan itu adjacent bisnis ya, bisnis bersinggungan. Wah banyak istilah Pak ya. Every day I find new istilah Pak ya. So be known lah about that Pak ya. Anda juga harus hati-hati dengan istilah-istilah baru yang cukup banyak. Dan cara untuk mengembangkan ini sudah ada Pak. Kita sudah membangun model konstruknya. Jadi mulai dari dimensinya. Pertama variabelnya dulu kita bangun Pak ya. Variabel, kemudian dimensinya, baru kita masuk ke indikatornya. Nah, dari situ kita bisa kembangkan semua model ini. Nah, boleh saya katakan ini adalah 4 dimensi yang sudah berkembang untuk variabel kapabilitas GRC. Anda mau bangun misalnya untuk kapabilitas namanya, kalau kita ambil misalnya bukan kapabilitas tapi strategik GRC, ada lagi dimensinya, yaitu dimensinya strategi korporasi, strategi portofolio bisnis sampai ke operasional. Dan Anda juga bisa membangun variabel namanya kinerja berprinsip. Kinerja berprinsip bisa Anda kembangkan lagi, dimensinya adalah dimensi manajemen dan dimensi assurance. Yang paling menarik nanti Bapak Ibu sekalian yang kami sempat temukan adalah begitu Anda jalankan program GRC ini, maka Anda akan melihat pohon teori yang akan muncul ya. Jelas sekali Bapak Ibu. Yang mana menjadi teori dasar paling besar yang kita bilang dengan grand teori kita. Yang mana akan menjadi kita punya meso levelnya, teori-teori yang kita pakai di tengah, dan pada akhirnya applied teorinya muncul semua. It's amazing ya. You can find a lot of harta karun dalam pengertian ini ya, sehingga kita bisa memberikan solusi yang luar biasa kepada para pengguna kita. So Bapak Ibu sekalian, I think I take my time ya. Not too much talking with you, tapi kita akan banyak berdiskusi lah nanti ya. Silakan Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih Pak Nathan. Ya, sedikit saya kasih. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak.
Ini slide pertama Bapak aja, udah langsung menampar saya ya. Karena saya bicara VUCA itu baru tahun 2018. 12. Aduh Pak Yus, Bu Iin, ini Iya, kita udah ditamparin ya. tamparin. Kok ini Udah we bani. are so jauh banget ketinggalan. Iya, Kita betul. ngerasa keren banget ngomongin VUCA gitu VUCA. ya. Ternyata itu Cold War ya, Cold War. 1980s. Oke, baiklah teman-teman, pastikan Anda telah mengisi presensi yang ada di chat box, dan sekarang kita akan berikan waktu buat mengupas lebih tuntas lagi pertanyaan-pertanyaan tentang governance, risk, dan compliance, atau dari yang udah Bapak jelasin tadi, wah ada disrupsi kenormalan baru, ada lagi yang adjacent business ya, dan lain sebagainya. Oke. Alright, so let's have a question. Silakan. Silakan raise your hand yang mau bertanya. Boleh ke chat box atau boleh langsung ya. Baiklah, kita akan mulai dengan Noval Oktavianisa. Silakan. Oke, thank you. Thank you Pak Cahyadi. And Dipanggil thank you apa nih for Mbak my Okta? time. Noval, can call me for Nova. Noval. Oke, Yes. silakan. Okay, the first thing I need to ask, as you mentioned earlier, that Yeah. QRC stand for governance, risk, and compliance, and is a system used by organization to structure government, risk management, and regulatory. Is it? So my question is, does a strong QRC strategy looks like, and how can the right tools have QRC strategy in the business? Oke. Pak Nathan, Noval bertanya, kan tadi GRC menjadi fokus kita ya, 3 elemen tersebut. Nah, jadi kalau misalnya dari GRC itu apa yang paling kuat, Pak Noval? Apa Nathan jadi Noval ya? Apa yang kuat dan bagaimana dampaknya, Pak? Okay. So thank you for the question. Now, Noval, you want me to talk in English or Indonesia or mixing? Huh? You can tell me. Both. Okay. You don't want me to talk in Yes. India, right? Okay. Yeah. Okay. So sebenarnya gini. Kalau kita focus our idea now about GRC first, what is the strength in that? No? The strength is that it combines different capability that organization has right now. So it is a collective of your capability, because each department they have their own capability. Let's say people in financials, they have capability such as they know how to control their cash flow. That is in financial. If you talk about cash flow, maybe you have the capability to understand about the triple C, cash conversion cycle. And then you have your revenue models. You have your, let's say, your after revenue, then you have cost structures. And then you have also your formula model. So there are a lot of things, capability that financial people, yang mereka punya, tapi nggak nyambung dengan orang-orang yang ada di operasional. Nggak nyambung dengan orang-orang yang ada di engineering. Nah, this is the way how GRC try to adapt it. First, alignment in mindset. Number 2, integration in worksheet, kertas kerja. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh orang produksi itu terukur. Terukur dari sisi finansial, terukur dari sisi pemasaran, terukur dari sisi pengembangan SDM. Let's say, when I ask one of the director of human capital in one of a big company, I ask them, if you want to decide your capability of human capital, what is the basis of that? Nah, si director nggak bisa langsung memutuskan, oh harus begini, nggak bisa. Dia harus lihat karakteristik bisnisnya. What is the characteristic business? There GRC come. Karena GRC, dia pegang itu adalah level policy-nya. Kata kunci di GRC is policy. You hold the policy, it means you control the strategy. Of course, strategy first then only policy, kan? Jangan terbalik ya. Tetapi once policy ada, sehingga strategi-strategi ini tidak akan liar. Kira-kira seperti itu, Bu. Jadi kekuatannya itu ada di pertama sekali adalah di pola kebijakannya. Keduanya tinggal mengintegrasi dan align. Try to understand that never make the same way of thinking for all the people, but align the way of how they think. Celebrate the difference. Respect the minority, not only the majority. This is the difference. And then what happened? You have the reliable performance, but at the same time, you act based on integrity. This is the whole concept of GRC. I hope my simple answer will satisfy your question. Good.
Oke, jadi Pak Oh, Nathan, yes. this is the reason why we talk about silo thing tadi ya. Jadi Noval, GRC ini membuat masing-masing departemen nggak silo. Jadi mereka tuh di-combine bahwa masing-masing kan punya kapabilitas ya, dan GRC menyatukannya. Oleh karena itu, untuk bisa mengaplikasikan GRC, kita bisa mulai dari mindset-nya dulu, di-align. Setelah mindset-nya di-align, bukan disamakan ya, karena susah kalau disamakan. Di-align, dari situ baru lanjut sampai bikin konsep, integrasi, dan akhirnya ada papernya ya. Ada paperwork, ada kertas kerjanya, gitu. Sehingga reliable performance dan integritas di dalamnya. Oke, Noval gimana? Yeah. So, defining the right objection for the organization first, right? So we need defining the right organization first, so we can effect GRC. Ini agak ramai ya suaranya. Sebentar. Yes. Ya. One by one. Oke, jadi Noval, apakah sudah terjawab jawaban dari Pak? Sorry, Pak Cahyadi. I Ya. got one clue that Noval says that it Okay. starts the understanding with the organization structure. Ya. This is the way how FUKA do. Actually, this already passed. Don't Udah focus lewat. on organization first. First, focus on your process business. Where your process business is going, where you want to achieve, what you want to achieve in a short terms or long terms. Let's say your RKAP and RJPP lah in BUMN or in public company lah. So fokus di situ dulu. Kalau Anda sudah tahu mau kemana organisasi, apa yang menjadi unik yang perlu Anda bangun terhadap keahlian di situ, disitulah Anda membangun sumber daya manusianya. Baru kita tempatkan mereka. So the first thing is try to map how you create value. After that, then you create your organization structure. Jadi organization based on proses, jangan dibalikin. Oke. Kalau zaman dahulu memang iya, organisasinya udah ada Pak. Gimana Pak? Ya berdayakanlah orangnya, katanya kan. Jadi kami sebagai konsultan dipaksakan supaya orangnya bisa diberdayakan. At the end of the day, benturan kepentingan terjadi. Iya. Conflict of interest ya. Betul. Yang ada adalah berantem raja-raja kecil di dalam Pak ya. Raja-raja kecil. Jadi kita sebetulnya prosesnya Yeah, dulu yeah. yang Yes, benar like ya. that Novel lah. Focus on Oke. process first. Yes. Yeah, see about process Yes, first. understood. Yes. Yes. Thank Alright. you. Thank Thank you. you Noval. Yes, Ini Novel. Nice to know you. ini pertanyaan bukan karena pengalaman kan Noval dari perusahaan kamu? No. No. Oke. Kita nggak tanya kok perusahaan kamu apa. Thank you Noval for your question. Thank you. Yes. I think I love that Yes, question. It's very Pak. strong ya. Dan applicable ya Pak. Baik, now let's move on to the second one yaitu ini Ibu Silo yang tadi. Bu silakan mau bertanya ya. Yes. Iya, silakan. Silakan Bu yang tamu kehormatan kita nih hari ini. Silakan Ibu. Terima kasih. Halo, bisa Halo. mendengar saya? Bisa. Selamat sore, Pak Nathan. Sorry. Maaf ini saya ganggu sebentar karena saya juga baru mengikuti risk management ini walaupun suami saya dulu bidangnya dalam hal ini, tapi saya ini karena Pak Nathan saya ingin sekali mendengarkan sekali lagi, jadi saya ya bukan sekali lagi ya, baru pertama kali sehingga saya bisa mengerti terbuka gitu risk management apa gitu. Saya sudah membaca awal dari risk management yaitu enterprise risk management. Jadi itu kan salah satu dari unsur-unsur di dalam government risk compliance GRC yang merupakan suatu di mana di situ bisa membuat suatu policy atau kebijakan bagi para penentu pemegang keputusan di dalam satu organisasi gitu. Di dalam situ kita juga harus mempunyai prinsip-prinsip dalam kinerja risiko kepatutan atau strategi itu. Nah, bagaimana kalau saya kan dulunya ekonomi nih Pak. Bagaimana kalau ya Pak ya, seperti dalam ekonomi itu kan ada SWOT ya, itu suatu yang sudah saya pelajari lama sekali. Jadi saya singkatannya aja juga udah lupa. Tapi kira-kira itu SWOT itu jadi ada kekuatan, kelemahan dan tantangan di dalam satu organisasi gitu. Nah, di situ kan juga kita bisa mendapatkan suatu data-data atau suatu kenyataan-kenyataan yang dihadapi dalam menentukan suatu tujuan organisasi itu, Pak. Bagaimana hubungannya dengan, saya tertarik juga ya dengan ini GRC, Government Risk Compliance ini
Jadi di dalam apa? Jadi ini lebih bagus lagi dibandingkan SWOT ya. Jadi lebih apa ya? Lebih detail gitu. Jadi lebih bisa mewujudkan tujuan organisasi itu dengan adanya data-data ini atau polisi yang dihasilkan dari hasil GRC ini. Bagaimana menurut Pak Nathan? Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Ya. Jadi Bu Sri Susilo ini emang udah ahli di risk management ya Pak Nathan. Tapi beliau Tidak ingin juga Pak. tapi Bukan beliau suami saya yang ahli. ya betul, Saya makanya Ibu enggak hadir ya. temannya Pak Nathan, suami saya. Ya, makanya Pak Nathan, makanya Ibu pengen tahu kalau misalnya udah tahu risk management, kemudian Iya. kita sekarang tahu GRC. So how can this GRC benefit us ya? Karena di dalam risk management ada salah satu prinsip strength, weakness, opportunity, and threat gitu. Nah, so how do you see this, Pak Nathan? Thank you, Bu Sri ya. Saya senang sekali ya Ibu sempat bisa hadir ya. Kalau zaman dulu itu Ibu sering bersamaan dengan Bapak ya, almarhum Bapak ya. Almarhum Bapak itu guru saya ya. Beliau lah yang mengajar saya tentang enterprise risk management ya. Hari ini saya senang sekali bisa menjelaskan lebih ulang ya. Okay. So when we are talking about ERM, enterprise risk management, we are talking about risk management in an enterprise way of thinking. So not in an operational way, not on the strategy way only. That is number one. Number two, kalau kita berbicara GRC, yang kita tangkap kan tadi kebijakan dulu. Nah, kebijakan itu mengawal strategi. Nah, di mana ranah SWOT itu ada? Ranah SWOT itu ada di dalam strategi sebenarnya. Sampai detik ini orang masih menggunakan itu dan itu tidak ada salahnya. SWOT dibagi dua, Anda melihat internal and external gitu ya. Internal Anda ada di strength and weakness. Eksternal Anda ada di opportunity and threat. Kan gitu kan, kira-kira kan seperti itu. Cara berpikir itu masih valid, tetapi model strateginya yang sudah berubah. Kalau sekarang orang kan banyak menggunakan misalnya contoh, if you want to create to connect your vision and mission of organization, maka Anda menggunakan peta strategi yang dikembangkan oleh Norton Kaplan, kan gitu ya. Itu sudah lama ya, dengan 4 perspektifnya, mulai dari perspektif keuangan, perspektif kepuasan pelanggan, internal, dan proses pembelajaran. Sekarang itu kita disruptif. Model perspektifnya sama, tetapi kontennya kita disruptif dengan inisiatif-inisiatif strategis yang mengacu pada the executive premium gitu ya. Jadi Norton Kaplan pun sudah berubah. Jangan hanya menggunakan Norton Kaplan masa lalu. Sampai sekarang BUMN masih gunakan Norton Kaplan ya, walaupun sampai ke tingkat kementerian gitu ya. Mereka nggak melihat bahwasanya ternyata selalu ada gap antara inisiatif strategi dengan fungsi-fungsi operasional yang berlangsung. Makanya Norton Kaplan mengubah menjadi the executive premium namanya. Nah, itu kita kembangkan. GRC di sini yang mana dia jaga? Dia menjaga policy ini. Jangan sampai nggak deploy ini. Contohnya gini lah. KPI yang ada di level direksi, itu kalau saya baca di unit kerja, sama KPI-nya. Kaget saya bacanya. Jadi kalau saya baca di dalam satu unit produksi, ya, saya baca KPI-nya adalah pendapatan meningkat, katakan misalnya 10%. Loh, saya bilang, Mas, memang sampai yang jualan ya, Mas? Sampai bisa naik 10% pendapatan. Loh, orang produksi, enggak, Pak. Kami itu produksi, Pak. Yang kami bikin adalah target produksi. Lah, makanya saya bilang, apa hubungannya peningkatan pendapatan dengan produksi Anda? Anda hanya berhubungan dengan fungsi salah satu dari revenue, yaitu price kali quantity. Orang produksi bermain di kuantitinya. Kan gitu kira-kira kan? Nah, price-nya ada di mana? Itu strategi pemasaran yang menetapkan strategi harga. Tentu dengan mempertimbangkan banyak hal. Tidak aja ngikutin pasar. We are not the follower in the market. We should know what is our strategic position. Kan kira-kira begitu ceritanya. Tetapi orang produksi juga sekarang harus punya literasi keuangan. Bagaimana caranya supaya activity-based costing-nya itu hidup. Nggak bisa dia bilang, itu kan keuangan, urusan orang keuangan. Enggak. Everybody has the responsibility in financial. Everybody has the same responsibility in productions. Kalau saya orang engineering, ada nggak hubungan saya dengan produksi? Ya ada. Kalau saya nggak nyiapin mesin yang sehat. Bagaimana mungkin quantity dikeluarkan? Bagaimana mau berpikir tentang economies of scale, economies of scope, and then the optimizations of your resource and capability, including your instrument, and that's all. There are a lot of things, Pak, variabel yang bisa dikembangkan. Inilah yang dijaga oleh GRC. Dia menjaga bagaimana tata kelola permainan ini harmonis. Ibaratnya kalau satu musik simfoni, dia tahu itu, Pak, gimana mengatur supaya ini menjadi indah. Indah itu artinya selaras. Sehingga KPI yang ada di level direksi itu dapat diturunkan dari waktu ke waktu ke bawah gitu. Nah, ini kata kunci kita. Jadi Bu Sri,
tetap yang namanya SWOT itu, Bu Sri, tetap berlaku. Hanya saja memang dia di tatanan strategis. Tetapi begitu kita masuk di tatanan manajemen, disitulah kita lihat bahwasanya ada fungsi kinerja, ada fungsi ketidakpastian, ada fungsi kepatuhan yang di bawah itu semua diperkuat dengan namanya assurance function. That's why we develop 3 lines of GRC models. Kira-kira seperti itu, Bu Sri. Thank you for your question. Ya, terima kasih Pak Nathan. Sama-sama. Jadi itu harus ada harmonisasi ya antara setiap divisi ya untuk mewujudkan satu kebijakan policy dari secara organisasi secara keseluruhan. Ya, baik Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu Sri. Jadi Sama-sama. inilah makanya 3 line yang tadi ya Pak, yang ada roda di tengah risk yang menjaga keseimbangan antara performance dengan compliance ya. Jadi dalam GRC memang kita juga perlu yang namanya integrity kan tadi ya. Dan GRC akan membuat kita jadi harmonis gitu. Berarti emang bermanfaat banget ya. Nah, jadi ini sekarang kita melihat ke chat box Pak Nathan. Ya, mari kita lihat ada pertanyaan. Oke, baik. Dari Samsu, ya, Samsu, mohon diperjelas perbedaan konsep GRC dan combined assurance, gitu Pak. Silakan. Yes, thank you Pak Samsu ya. Ini quite nice ya. Jadi kalau kita bicara combined assurance Pak ya, nah ini menarik. Combined assurance itu awal sekali Pak Samsu itu dibicarakan, yang pernah saya tahu Pak Samsu ya. Saya sempat terlibat di proyek waktu itu dengan di OJK gitu ya. Aku dapat yang bagian kecilnya saja Pak Samsu ya. Jadi kalau saya ngomong nih berarti sok tahu aja ini Pak ya. Karena proyek besarnya saya nggak dapat, saya dapat yang kecilnya aja Pak. Tapi yang kecil itu kayak geledek di kepala ini gitu Pak ya. Saya dapat gambarannya setidaknya gitu ya. Nah, pada saat combined assurance diluncurkan, itu ingat saya itu Profesor Ilya ya, yang sekarang guru besar di Pajajaran ya. Profesor Ilya sebagai salah satu pencetusnya. Beliau itu keras sekali ya, dan beliau sering mengatakan, Pak Nathan, Anda tuh konsultan. Jadi kalau konsultan tuh cara berpikirnya jangan ngikutin mereka, Bapak yang harus memberikan ide yang baru gitu ya. Oh ya, bolehlah kalau gitu ya. Nah, kalau kita melihat combined assurance Pak, yang di-combine itu adalah fungsi-fungsi yang ada di lini 1, lini 2, dan lini 3. Biasanya assurance function itu seolah-olah milik third line Pak. Seperti fungsi audit, SPI ya, Satuan Pengawas Internal gitu Pak ya. Ada juga audit internal, ada audit eksternal gitu. Itu biasanya umumnya. Tetapi sekarang enggak. Setiap lini 1, katakan lini 1 itu Pak adalah unit kerja sendiri. Kalau dalam risiko namanya risk owner gitu ya. Mereka sendiri harus bisa menjaga namanya itu self assessment. Jadi namanya mandiri dalam memberikan fungsi penjaminan terhadap unit kerjanya tanpa harus menunggu pihak lain mengaudit mereka. Mereka sudah assure or not. So combined assurance mean you're combining the different assurance level from different perspective. The first line adalah kaum eksekutif. The second line adalah koordinasi, koordinator. Dalam hal ini ada risk di dalam, ada tata kelola di dalam, ada kinerja di dalam, ada kepatuhan di dalam. Mereka itu fungsi koordinator. Sehingga kehadiran mereka itu adalah sebagai shared service, bukan sebagai pihak risk owner yang terkait langsung dengan business process. Atau kita bilang, ada sering orang bilang itu Pak, core process and support process lah, kira-kira gitu Pak ya. The second line is the support things. Jadi the combined assurance, it combines the first line, second line, and the third line. Whereas in GRC, ceritanya beda. Di GRC, assurance function adalah salah satu fungsi yang ada di bawah, yang ditahan oleh fungsi tata kelola, yang untuk menjaga keseimbangan antara risiko, kinerja, dan kepatuhan. Nah, kayak gitu Pak ya. Jadi sebenarnya yang membungkus itu sebenarnya adalah GRC-nya sendiri. Media dalam bekerjanya namanya tata kelola. Jadi tata kelola, tolong dilihat, ingat, tidak hanya seperti pemahaman masa lalu. Saya kadang-kadang kalau lihat organisasi Pak ya, ngelola tata kelolanya, begitu saya tanya tata kelola, selalu bilang, udah siap, mantep banget gitu Pak ya. Kebetulan pengalaman saya sebagai juri ya, ini udah tahun ketiga saya jadi juri ya. Salah satu, ini namanya majalah Top Business ya, majalah ini mempromotirkan tentang pencapaian ya, para perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun non BUMN sampai BUMD juga untuk mendapatkan penghargaan GRC. Di saat saya menjuri, saya sering pertanyakan itu Pak ya, apakah Bapak sudah memiliki GRC? Oh sudah Pak Nathan. Jawabnya gitu ya, saya tanya, bisa Bapak buktikan ke saya bagaimana cara Bapak menerapkan GRC? Langsung dia bilang, kami punya tuh Pak divisi tata kelola, punya divisi risk management, divisi kepatuhan. Then if you have the division, then so what? Everybody has the same division kan. Yang menarik adalah collective capability-nya nggak dijelaskan.
collective capability tak akan muncul kalau tidak ada combined assurance yang dipertanyakan Pak Samsu tadi. Terkunci itu Pak ya, karena combined assurance is at the functional level. They are really at the operational level. Mereka tuh di operational level banget. Tetapi itu memang tulang punggung banget gitu ya, untuk mendukung the functional level. You still remember Pak, yang tadi peta strategi yang saya ceritakan tentang yang diuraikan oleh Thomson? Thomson mengatakan, start from the corporate strategy, business strategy, functional strategies, and operational strategy. So the operational strategy is the combined assurance. The functional strategy is how the alignment of the management system. So what is the management system? The performance management, risk management, compliance, and you can name any management you have in your company, including cyber management, whatever you have. And then at the topmost, the second layer is the business portfolio. If business portfolio, then what you do, Pak? You do is the parenting fit assessment. If you want to make a research on parenting fit parenting fit assessment, Pak, never ending story, Pak ya. And then you come up again to the corporate, Pak ya. That is also another no limit to discuss, Pak ya. There are a lot of things to learn gitu. Kira-kira begitu Pak Samsu ya. Okay, Siap, wow. makasih, Pak. Thank you, Pak Samsu. Your question makes me try to think hard. Okay, Pak Nathan, I keep listening to your words. Jadi berarti kalau combined assurance itu levelnya masih operasional ya, karena baru kombinasi fungsi-fungsi yang di lini-lini tadi. Sementara konsepnya JRC ini udah kolektif semua manajemen ya. Waduh, luar biasa. Today is one of the best day in my life. Ya. Okay. Alright. Ya. Jadi puasa saya makin semangat, Pak Nathan ya, karena sambil puasa belajar ibadah ini namanya. Oke, terima kasih buat Samsu. Kita akan move on to the next question. Sebentar. Baik, dari Ariesta, ini teman sekelas saya. Bagaimana memastikan kesadaran terkait resiko ke dalam komponen individu organisasi dan kira-kira butuh berapa lama dalam praktiknya sebuah budaya sadar resiko terbentuk? Waduh, ini bukan ngomongin perusahaan Anda ya, Pak Ariesta ya. Silakan, Pak Nathan. Ya, ini terima kasih ya, Pak Arista ya. Arista. Ini nggak ada hubungannya dengan Pak Menteri, Pak? Bu Erick Thohir ya. Juga. Ngeri bisa juga kita. Jadi, bisa jadi beliau nggak pernah bicara sama saya. Ya, gitu ya. Saya curiga ini, Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, Pak Arista, keraguan yang Anda hadapin itu adalah hampir semua perusahaan menghadapi itu. 5 tahun terakhir ini, kalau saya dipanggil oleh direksi atau komisaris, salah satu diskusi kami adalah, Pak Nathan, gimana sih caranya membangun awareness of risk? Gitu ya. Lalu saya bilang, awareness itu muncul dari mana? Maka kita harus menggunakan teori ABC. Anda pernah dengar mungkin teori ABC yang dikembangkan oleh Nelson. Ya? Nelson talks like this, attitudes form behavior. Like that, right? And attitude shape the behavior. Behavior form the culture. But some way and somehow, the culture can interference the attitude and behavior. Disitulah konsep dasar. Kalau Anda mau membangun kesadaran, apa yang harus Anda lakukan? Kesadaran dalam mengelola risiko. Pertama, kata kuncinya adalah mereka yang mau mengelola risiko, they should understand why they have to manage risk. Itu kata kuncinya. Bukan gara-gara karena ada unit manajemen risiko yang setiap 6 bulan atau 12 bulan minta bikin profil risiko. Mana profil risikonya kok belum dikirim? Nah, itu belum ada awareness. Gimana cara membangun awareness-nya? I start with a very simple things. Let's say ISO 31000, kita bicara 31000 itu adalah standar guidance ya, ISO 31000. Itu tentang risk management. Kalau Anda mau membangun budaya sadar risiko, maka kuasailah yang namanya prinsip. Pak Arista mungkin sudah terbiasa untuk mendengarkan prinsip dalam manajemen risiko. The core principle is create and protect value. And how you can create protect value, there are 8 principles that you have to principlize in your process. Number 1, yang perlu Anda kembangkan kepada mereka untuk memahami pentingnya risiko dikelola adalah kuasai prinsip nomor 1. Manajemen risiko harus terintegrasi dengan proses bisnis. Itu prinsip nomor 1. Itu terkunci sama dia. Nah, kalau Anda sudah mengintegrasikan manajemen risiko, berarti Anda sudah lihat bisnis proses. Nah, kalau Anda sudah integrasikan, Anda masuk di prinsip nomor 2-nya. Prinsip nomor 2 mengatakan structured and comprehensive. Ya. Nah, bagaimana maksud structured and comprehensive terhadap integrasi tadi? Atau mengintegrasikan tadi? Structured mean konsisten.
Kalau Anda mau ngelola risiko, Anda harus konsisten. Kesadaran itu harus dibangun. Gimana cara konsisten? Ada pedomannya, ada prosedurnya, ada kertas kerjanya, ada program sosialisasinya. If you have all them things, then you become consistent. After consistent, don't forget structured and comprehensive. This is prinsip nomor 2, the second principle-nya. Comprehensive mean sesuai dengan kebutuhannya, sebanding, selaras, sesuai gitu ya. Kalau proses bisnis Anda, katakan saya adalah orang maintenance, maka proses bisnis saya adalah mengerti tentang karakteristik mesin, kan gitu. Bukan hanya sekedar kapan maintenance, kapan preventif, kapan korektif. Enggak. If you are maintenance guy, it means that you talk to the machines. The machine talks to you. That means you have understand about your process. Then you are the engineer. Nah, kesadaran risiko adalah bagaimana ngelola risiko itu disesuaikan dengan karakteristik mesin tadi. If you can listen the machine talking to you, it means that Anda bekerja sesuai dengan passion. Tapi kalau Anda hanya mencentang-centang kertas kerja, itu artinya Anda hanya mengerjakan sesuai dengan tupoksi lah gitu ya, supaya akhir bulan dapat gaji kan gitu kan kira-kira kan. Nah, kalau Anda passion dengan mesin itu tadi, you forget about time because the machine talks to you. The machine gives you idea, Pak. Nah, itulah prinsip nomor 2 dalam mengelola risiko. Nah, cerita ini harus kita sampaikan kepada orang yang kita harapkan kita bangun kesadaran risikonya. Tapi siapa orang itu? Pertama, direkturnya, bukan operatornya. So, the first number 1, always Pak ya, Pak, saya sering ketemu ya, Pak Arista ya. Pak Arista kalau disingkat yang namanya astronot tuh Pak, benar Pak ya? Benar Pak ya? Benar Pak ya? Karena saya baca astronot tiba-tiba gitu kan. Oh iya, boleh lah. Jadi kan Pak Arista, yang pertama sekali untuk membangun kesadaran itu adalah tone from the top. Yeah. From the top adalah direksi. Setelah direksi, BOD min 1, BOD min 2, BOD min 3. Turun. Bukan hanya tergantung BOD min 1-nya. That is the problem. And then Pak, you come to third principle. Saya kasih gambaran prinsipnya sedikit Pak ya. Aku cerita aja ini Pak ya. Prinsip nomor 3-nya itu terkait dengan kontekstual. Bahwasanya you have to run the risk in customized way. Konteks internal dan konteks eksternal itu harus kita pahami. Nah, bagaimana saya bisa memahami konteks-konteks itu semua? Karena saya harus melihat inklusivitas, prinsip nomor 4. Nah, jadi cerita prinsip ini bukan dihafal, tetapi dibawa dalam sebuah skenario cerita. Inklusivitas artinya sudut pandang. Kalau saya mau menerapkan manajemen risiko di dunia pemasaran, contohnya saya ketemu Bu Iin lah misalnya gitu ya. Bu Iin salah seorang direksi pemasaran gitu ya. Ini direksi Bu, doanya udah bagus nih Bu ya. Kalau ikut direksi jangan lupa panggil saya konsultannya Bu ya. Itu maksudnya itu. Kan gitu kan. Kan konsultan itu kan temannya kalau direksinya pindah, konsultannya pindah juga Pak ya. Biasanya gitu. Nah, itu menariknya. Kenapa saya suka di BUMN? Karena direktur BUMN sering muter-muter Pak ya. Kalau muter-muter, ini muter-muter juga gitu. Rahasia. Nah, inklusivitas maksudnya gini. Kalau saya ketemu dengan Bu Iin, saya menceritakan kepada Bu Iin tentang risk management, maka saya melihat inklusivitas Bu Iin. Artinya prinsip nomor 4-nya saya kuasai dulu. Sudut pandang, perspektif, ya kan, gaya berpikir orang yang akan mengelola risiko, namanya risiko pemasaran. Kira-kira begitu. That is the inclusivity gitu ya. Nah, nomor 4, tadi kan 1, 2, 3 tadi ya. Nomor 4-nya inklusivitas. Nomor 5, konteks yang nomor 3 tadi itu ternyata dynamic. Saya harus perhatikan apapun konteks yang sudah saya tetapkan ternyata berubah dari waktu ke waktu. Dan ini selaras dengan ceritanya si Bani. Ya, ceritanya Bani dari Stephen Grabmaier tadi. Cocok sekali. Makanya akhirnya Pak, kita bongkar satu prinsip, ilmu pengetahuan itu ngalir. Karena semua ilmu pengetahuan ngalir kalau pemahamannya benar. Kalau nggak benar, kalau Anda merasa nggak ngalir, berarti yang salah Andanya, bukan pengetahuannya. Artinya kita kurang dalam memahami pengetahuan itu. Saya baru bicara prinsip nomor 5. Prinsip nomor 6 ada lagi, Pak. Kenapa dia bisa berubah? Karena ada the best available information. Prinsip nomor 6-nya. Baru yang 7-nya manusia dan budaya, 8-nya adalah continual improvement. 8 ini dibikin dalam sebuah skenario, dibikin dalam sebuah simulasi. Kalau Anda buat seperti itu, Pak Arista, saya yakin Pak Arista, orang yang akan Anda bangun kesadaran risikonya itu cepat untuk dapatnya. Kalau kesadaran ada, maka muncullah komitmen. Kalau komitmen ada, muncullah namanya konsistensi in dealing with risk management. I think that is the best answer I can give you. Okay. Wow. This reminds me what happened in my company in 2015. Yeah. So we just formed a new department, risk management.
And we did a lot of campaign ya, lewat email, WhatsApp, kegiatan dan lain. Jadi Pak Aryesta ternyata membangun awareness untuk risk memang membutuhkan yang namanya prinsip create and protect the value ya, yang tadi Pak Nathan jelaskan. Mulai dari membangun integrasinya, kemudian structured and comprehensive, ada lagi kontekstual internal dan eksternalnya, kemudian jangan lupa inklusivitas, sudut pandangnya udah di mana ya, dan ini pasti dynamic dan juga pertimbangkan tentang best available information, kemudian mulai manusia dan budayanya, dan akhirnya ada continuous improvement. Wow, this is kalau yang anak bilang sekarang daging semua gitu ya. Okay, now that explain my question in 2015 yang tentang risk management. Wah, berarti aku telat nih dengar jawabannya Pak Nathan ya. But it's okay, better late than never ya. Okay, thank you. Pak Aris, oke ya? Sip. Baiklah, kita move on to the next question, yaitu dari Wita Sitompul. Bagaimana alur seharusnya untuk penerapan GRC ini di sebuah organisasi? Alurnya Pak Nathan, silakan. Yes. Thank you, Bu Wita ya. Bu Wita ini salah Wita. satu pertanyaan yang sering ditanya ke saya juga ya. Alurnya ya. Beberapa acara juga hal ini sering muncul. Saya pikir ini adalah hal yang wajar, Pak ya. Karena when you want to start something, you should know where is the starting. Ya. Tetapi Starting point. Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits mengatakan start from ending ya. Nah ini juga kacau gitu Pak ya. Kayaknya saya mau bikin 8 habits Pak. Yang 8-nya itu mengatakan Apa? forget the 7 one. Ya. All the 7 forget. Karena dia in the money, no? Okay. So if I meet Stephen Covey, I said, sorry boss, I will make the 8 habits. My 8 habits is forget all those 7 habits. So you have to start from anywhere. No? Karena kita bekerja juga anywhere kan sekarang kan. Work from anywhere. Right? So when you want to start GRC, every organization have their own characteristic where to start. Gitu ya. Okay. Tetapi as a guideline, start with the top leader. Itu pertama sekali. Never start at the bottom line. Never start at the middle line. Karena kalau Anda mulai di level menengah atau level paling bawah, it never start forever. You start at the top level. Bagaimana cara membangun di top level? Yang paling penting adalah komisaris dan direksi, termasuk komitenya. Itu dulu. Biasanya kami kalau ketemu mereka itu, Pak, it takes around 2-3 times meeting ya. Sekali. Okay. It's not one time ya. Not one time, Pak. One time we give introductions and then we have some framework so they can feel, mengisi. After that we analyze and we explain to them actually the characteristic of the organization we got first, Pak. Tujuan pertama pertemuan itu adalah memperkenalkan tentang GRC dan memotret helikopter view dari perusahaan itu. Dari helikopter view itu kita bisa lihat bagaimana kita mengatur strategi yang kita mengatur policy Pak, dari tata kelola. Apa yang mereka miliki dan apa yang menjadi gaps. Hampir dari beberapa kali kami melakukan kegiatan itu, yang saya temukan adalah sebenarnya datanya ada Pak, tapi nggak nyambung Pak, itu masalahnya. Jadi satu itu data itu adalah separable. So if you see, let's say Carl Schwab ya dalam bukunya yang bertajuk tentang Industry 4.0, Carl Schwab mengatakan bahwasanya the important things in the era of revolutionary in industry is how to connect the dots. Yeah. So we have a missing dots nowadays. Dot is not missing. Dot is somewhere else. But to find it, we don't know where to correlate these dots. So with GRC, you start combining the dots from the perspective of the top leader, Bu Wita ya. Masuk ke sana, Bu Wita. Nah, begitu kita dapat kepada top leadernya, maka kita minta akses pada mereka untuk bisa memberikan gambaran awal ke BOD-1, termasuk Min 2. Yang sialnya kadang-kadang saya ketemunya gini, hari kedua saya memberikan kertas kerja untuk mereka ngisi. Yang ngisi itu adalah sekretarisnya. Sekretarisnya disuruh ngisi ke timnya sendiri, udahlah pokoknya kalian isi. Nanti sebelum dia itu satu datang, kan? Sebelum konsultan India itu datang, pokoknya kayak gitu. Jadi pas saya datang, langsung direksinya sebagian bilang, oh this guy is coming lah, ruins the life lah, something like that ya. Bukan sebenarnya itu ya. Saya kan ingin membuat perubahan, Pak. Karena mengelola GRC itu adalah pergeseran paradigma. Betul. Paradigma itu harus dimulai dari pimpinan. Kalau pimpinannya paradigmanya nggak bergeser, nanti yang terjadi bukanlah stewardship responsibility lagi, tetapi adalah transactional leadership. Kita mau transformational leadership, no more transactional. It's not about the results, Pak. It's about the value. It's not about the cost also. It's about the value. Everything we talk about the value. Value means the balance between performance and the integrity. That is the value. That you have to induce in your culture, in corporate culture.
Yeah. So once the director got the idea, Pak, begitu dia dapat ya, Bu Wita ya, begitu mereka dapat, maka kita akan membangun namanya itu adalah membentuk GRC Working Group. Nah, ini penting ya. Jadi jangan langsung membentuk komite GRC. Banyak itu beberapa perusahaan BUMN bilang ke saya, udahlah Nathan, kita bangun aja komite GRC. Lo hati-hati, saya bilang. Kalau di BUMN itu Pak, membuat sebuah komite itu izinnya RUPS Pak. Memegang saham Pak, lama itu Pak urusannya. Tetapi maksud saya, kita ambil dalam level eksekutif dulu. Yeah. Itu para direksi level eksekutif kan. Nah, Yeah. mereka itu menyepakati kita sebagai konsultan memberikan solusi untuk membangun namanya GRC Working Group. Working Group ini terdiri dari beberapa unit-unit yang kita kumpulkan menjadi working group. Ketua working group adalah seseorang yang ditunjuk oleh direktur utama untuk mengetuai working group ini. Tanpa diketuai oleh salah satu anggota direksi, maka ini nggak punya kekuatan sama sekali. Betul. Dan mereka punya ini ya namanya ya, kalau kita bilang itu kayak semacam piagam ya. Jadi ada piagam GRC working group. Disitulah kita bikin program kerja. Konsultan sifatnya nggak boleh membuat mereka tergantung pada konsultan. Bagaimana caranya kemandirian dibentuk di GRC working group. Nah, ini yang sekarang kita bangun, Pak. Jadi saya sering mengatakan kepada klien, okay, this year you tell me to provide how to bring awareness, okay? Next year don't call me for the same purpose unless another company kan gitu Pak ya. Karena if the same purpose saya datang lagi, so what is the learning lesson? There's nothing. True. So next year when they call me, I talk in the front and the second line training for trainer from the last students come. Dia ajar. Betul. Saya hanya memberi kata pengantarnya. Yeah. Dan mereka akan memanggil konsultan apabila ada perubahan. Atau mereka sudah mengerjakan sesuatu, mereka pengen validasi. Then the successful of a consultant actually is when the client can be independent. With knowledge. Tapi knowledge nggak pernah habis Pak ya. Jadi konsultan nggak usah takut juga bagi-bagi. Bagi pengetahuan membagi duit beda Pak. Kalau bagi duit, duitnya habis. Kalau pengetahuan kita bagi, datangnya bertambah. This is the essence of holistic approach in knowledge, Pak ya. So cukup menarik ya, Bu Wita. Betul. Dengan adanya nanti GRC Working Group, diharapkan ini bisa berkembang. Kita kembangkan GRC Working Group dan mereka akan mengikuti the nature of the organization. You cannot do copy paste with another company. It's totally different sometimes, but common things, of course, you can follow. Kira-kira begitu penjelasan saya. Oke. Bu Wita, jadi kita bisa mulai di mana? Ya, kita mulai di mana saja karena setiap perusahaan punya karakteristik dan budaya berbeda. Tapi yang paling penting adalah ya kita mulai dengan membentuk GRC Working Group yang di mana anggotanya adalah dari masing-masing unit dan nanti kita akan menunjuk ketuanya yang ditunjuk oleh direktur utama. Kenapa kita perlu high level? Karena mereka akan menjadi sebuah grup bekerja yang akan memutuskan ya Pak. Jadi harus orang-orang dari atas ya. Jadi banyak perusahaan yang perlu segera melakukan ini karena mereka punya data dan sebagainya is there but not connected. That's the key ya. Jadi kita mau segera transformational leadership, no more transactional. Dan ini tentang paradigm shift, jadi perlu dari luar, atas ke bawah ya. Oke, thank you. Saya curiga jangan-jangan Bu Wita direksinya nih. Oke, Bu Wita, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau ada tambahan lain boleh angkat tangan ya, raise your hand atau di komen lagi. Baiklah, berikutnya kita masuk ke Pak Alex dari PGSB. Beliau tidak bertanya tapi meminta masukan dari Pak Nathan terkait event yang sukses mengangkat risk awareness. Nah, ini yang tadi saya cerita ya di perusahaan saya, tapi saya mau dengar dari Pak Nathan. Gimana Pak? Kegiatan apa yang bisa mengangkat risk awareness dengan sukses? Oke, kebanyakan orang membangun risk awareness, ini Pak Alex ya, Mr. Alex ya. Kebanyakan orang membangun itu, saya lihat memang melalui acara-acara gitu ya. Kayak semacam touring lah, apalah segala macamnya, pakai jaket, pakai topi yang menuliskan risk is everybody business gitu ya. Karena pada akhirnya yang direbut adalah jaket dan topinya gitu ya. Bukan maknanya gitu ya. Kalau hal itu saya nggak nyalahkan, saya pikir silakan saja. People have their own way, tetapi ada satu yang nggak boleh tidak dilakukan. Saran saya, kalau Anda mau campaign terhadap risk awareness, bikinlah sebuah cerita skenario. Bagaimana seorang pimpinan unit bisa membuat sebuah skenario
tata cara dia menerapkan 8 prinsip dalam pekerjaan di unit kerjanya saja. Nah, itu menarik sekali. Jadi kalau saya adalah pimpinan, katakan misalnya saya adalah pimpinan unit kerja, nggak usah direktur lah saya bicara ya, unit kerja yang terkait dengan pengembangan human capital. Saya adalah pimpinan unit kerja, katakan saya BUD -2 gitu Pak ya, -2 atau -1 ya di human capital. Nah, bagaimana caranya? Dialah sebagai master campaign yang bisa membuat sebuah skenario cerita 8 prinsip itu gimana dipakai di bidang pekerjaannya, mulai dari how to select kompetensi, how to develop kompetensi, how to give reward and punishment, kan gitu kan? Kan ada program pembinaan, ada juga program pembinasaan, kan gitu Pak ya. Nah, itu kan biasa dilakukannya keseimbangannya, gitu kan. Nah, masalahnya utamanya adalah dia sebagai human capital di BOD -1, jangan-jangan tak paham tentang risk awareness. Belum paham tentang bagaimana kemandirian untuk membangun risk management. Buru-buru dia minta ke bawah, Anda harus aware dong risk management. Risk awareness is not something to be said, but something to be demonstrate. Anda mengucapkannya itu dengan gaya Anda menerapkannya. Bisa nggak dia kaitkan ke 8 prinsip tadi dalam sebuah narasi yang sering dia pertimbangkan dalam kegiatan rapatnya. Misalnya, mereka lagi rapat nih. Mereka punya permasalahan untuk memenuhi kota jumlah pegawai. Karena ini human capital. Nah, sering dia tanyakan, untuk mengelola ketidakpastian jumlah kota pemenuhan fungsi jabatan yang kosong, maka dia selalu mengaitkan dengan 8 prinsip. Dia membiasakan tim dia untuk mengucap kata-kata dari salah satu dari 8 prinsip yang dikaitkan dengan problem mereka itu ada di mana terhadap prinsip itu. Nah, itulah awareness namanya. Dengan demikian tim dia itu terlatih dari waktu ke waktu tidak menghafal tapi mampu mengejawantakan makna dari the principle of risk management. Then comes the awareness. Itulah cara mendemonstrasikannya, Pak Alex ya. Iya. Gitu Pak Cahyadi. Saya jadi penasaran, Pak Nathan. Ini Pak Alex, Anda dari unit apa ya? Jangan-jangan dari human capital nih. Pas sekali. Kalau itu feeling itu Pak. Itu feelingnya. Oke, karena kebetulan saya datang dari human capital, Pak Nathan. Jadi betul, apa yang Anda katakan itu exactly what we did in 2015. Jadi kita meng-create telling story ya, yang dibawakan di setiap acara-acara kita. Jadi acara itu punya cuman bonus ya, Pak Nathan ya. Yes. Tapi hanya gimmick merchandise itu hanya bonusnya. Tapi the reason that we always bring up the 8 principle in every telling story-nya itu yang penting ya. Oke, betul. Jadi Pak Alex, gimana caranya? Oke, mulai ya menetapkan 8 prinsip di tempat kerja lewat story, skenario yang didemonstrasikan. Karena ini bukan tentang bukan hanya di dalam hati dan pikiran, tapi sesuatu yang dilakukan ya. Oke, dan 8 prinsipnya Pak Alex masih ingat ya, mulai dari integrasi sampai ke continuous improvement ya. Oke, Pak Alex, thank you so much pertanyaannya. Sekarang bukan pertanyaan, masukan ya. Baiklah, kita sekarang ke Nasyih Taufik. Pak Nathan, bagaimana cara atau panduan pengelolaan ketidakpastian yang optimal? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah compliance sudah pasti berkompetensi? Mana yang didulukan, kompetensi atau compliance? Wah, ini pertanyaan kok menyinggung apa yang sedang saya lakukan sekarang ini. Oke, silakan Pak Nathan. Yes, saya jawab yang pertama dulu Pak ya. Bagaimana cara atau panduan ya mengelola ketidakpastian yang optimal. Risk management ya. Jadi mengelola ketidakpastian itu sederhana sebenarnya. Mulailah dengan unsur filsafatnya, gitu ya. Unsur filsafatnya gini. Gunakan prinsip nomor 1 dulu. Kalau Anda mau mengelola risiko yang baik dan benar. Bisa nggak Anda kaitkan risiko dengan kegiatan proses bisnis Anda? Saya ambil contoh satu. Beberapa waktu yang lalu saya ke salah satu perusahaan yang anak perusahaannya di cabang di daerah ya, kebetulan di Indonesia Timur ya. Mereka memiliki banyak kegiatan. Salah satunya adalah produksi manufacturing, Pak ya. Saya nggak sebutin nama perusahaannya lah. Nah, salah satu kegiatan dia, orang yang pas saya kunjungi, sebenarnya kami mau mengukur tingkat maturitas pengelola risiko di tempat dia. Maka pertanyaan saya pertama sekali kepada beliau adalah, Pak, menurut Anda, apakah Anda sudah merasa efektif mengelola risiko? Karena perspektif pribadi yang saya tanya. Wah, selalu jawabannya, kalau apalagi lihat konsultan datang kan, oh bagus Pak, kami sudah begini, begitu, kami sudah ikut pelatihan. Dia cerita lah sama saya.
Saya sudah dapat sertifikasi. Dalam hati saya, loh, saya tuh juga yang ngajar kelas sertifikasi, kan gitu Pak ya. Dan kalau aku ngajar kelas sertifikasi RIS lah ya, salah satu contoh. Karena ada kelas sertifikasi GRC, RIS, Quality, banyak Pak ya. Nah, bukan salah satu, sering kalau saya mengajar di kelas sertifikasi itu, yang datang itu sebenarnya bukan orang yang sudah paham risiko, tapi baru mau belajar risiko. Lah saya bilang, kalau datang ke kelas sertifikasi, bukan untuk belajar risiko, tapi untuk mengalibrasi kemampuan Anda dengan standar yang layak Anda punya. Itu namanya kelas sertifikasi. Tapi kalau Anda mau belajar, masuklah dalam kelas-kelas workshop, kelas-kelas introduction, itu ada kelasnya. Jadi jangan dikejar gelarnya dulu. Loh, kalau aku itu Pak, kan gelarnya panjang tuh Pak ya. Banyak sekali tadi. Itu proyek sebenarnya Pak ya. Karena kalau masuk proyek pemerintah itu dilihat, nih Pak Nathan ini keahliannya apa? Di Indonesia itu Pak, di tempat kita tinggal sekarang ini, gelar itu menentukan bisa masuk di proyek atau tidak gitu ya. Mau tak mau saya mesti masukin lah gitu Pak ya. Tetapi makin panjang gelar itu tentu kita itu makin bijaksana harusnya dalam pengetahuan dan memahami pengetahuan. Kan kata kuncinya situ. Walaupun aku belum bijak-bijak kali lah ya. Kira-kira balik lagi ke cerita tadi. Kalau saya mau memastikan supaya dia bisa mengelola risiko secara optimal, maka saya balik ke bidang pekerjaannya, yaitu mengintegrasikan manajemen risiko dalam proses bisnisnya dia. Nah, saya tanya, Pak, Anda proses bisnisnya apa? Dia bilang, kami Pak di sini membangun sebuah reaksi kimia, bahan bakunya ABCD menggunakan sebuah reaktor. Reaktornya adiabatis, gitu ya. Prosesnya eksotermis. Pak, kebetulan aku tahu-tahu dikit Pak. Jadi saya sosok pinter lah gitu kan Pak kan. Oke, saya bilang, Pak, mau nggak kita kaji risiko terhadap reaktor ini? Namanya reaktor X5 misalnya gitu Pak ya. Oke, mari kita lihat petanya. Pertama saya bilang ke dia, kalau Anda mau mengelola risiko di reaktor X5 ini, mana peta PID diagramnya? Dia ada proportional diagramnya, peta siklus di dalamnya gitu ya. PID namanya kita bilang ya. Nah, di dalam PID itu saya bisa melihat struktur dalam reaktor itu seperti apa, yang dimasukkan apa, yang diproses apa. Tentu dalam reaktor terkenal dengan 3T. Temperatur, ya Pak ya, kemudian ada tension, kemudian ada time, ya kan Pak. Jadi kan ini reaksi kimia sebenarnya Pak. Nah, kalau reaksi kimia tentu mazhab dasarnya adalah stokiometri kan gitu. Selain stokiometri, material balance. Ketiga, hukum termodinamika. 3 hal itu tentu saya yakinlah si Bapak yang akan saya hubungi ini udah piawai di situ. Nah, saya bilang ke Bapak, Pak, menurut Bapak, manajemen risiko itu kan sudah paham Bapak ya, ketidakpastian dalam mencapai tujuan. Mari kita lihat. Kalau Bapak masuk di reaktor itu kan ada stage-nya Pak. Ada stage 1, stage 2, stage 3. Stage 1 ini tujuannya apa Pak? Oh, tujuannya adalah melakukan mixing, secara chemical mixing. Oke. Chemical mixing itu KPI-nya apa Pak? Baru bengong di situ Pak ya. Kok kita lari ke KPI Pak? Lah ya iya. Ketidakpastian dalam mencapai tujuan. Tujuannya kan terukur mestinya. Itulah KPI. Mulai dia tulis Pak. Oke, stage 1 KPI pertama adalah uniformity in mixing. Itu kan bahasa kualitatif. Kuantitatifnya mana? Karena KPI harus punya metrik. Nah, di situ kita ngajarin mereka strategi manajemen untuk melihat antara proses dengan indikator kinerjanya. Indikator kinerja namanya KPI. Oh, baru dia bilang, oh ternyata ada Pak. Untuk mengetahui dia sempurna atau tidak, itu ditentukan oleh berapa temperatur produk yang muncul. 1 ya Pak ya. Oke, itu bisa TP 1 sekian minimum. Kedua apa lagi Pak? Oh, ada Pak indikator yang menentukan di sini Pak. Ada beberapa sampling yang mereka ambil. Uniformity in sampling mixing itu ada Pak. Baru dia bilang ke saya, Pak, berarti kalau saya mengelola risiko di stage 1 itu, saya harus melihat yang ini semua Pak ya. Nah, itulah Pak teknik yang selama ini mereka nggak Mereka berpikir bikin risiko itu adalah karyawan kurang, data masih masuk, ya Pak ya, terlambat gitu Pak ya, apalah macam-macam Pak, alat rusak gitu. Saya bilang itu udah haram hukumnya, nggak menarik lagi kaji risiko seperti itu. Anda masuk. Bahkan di stage tengah kami berdiskusi tentang rumus stokiometri. Saya mengatakan kepada dia, kalau Anda mau mengetahui proses ini efisiensi dari mana? Material balance Pak, dia bilang. Dari mana Anda tahu material balance? Dia bawa reaksi kimianya Pak, sama orang chemical engineering-nya. Orang chemical engineering-nya menuliskan persamaan kimia yang menurut saya hanya tahu sebagian gitu Pak. Beberapa simbol saya paham, beberapa simbol saya tak paham gitu ya. Saya tanya aja ke dia kan, sok nekat aja Pak, saya bilang ke dia. Ini maksudnya apa? Dia kasih tahu Pak. Oh, ini Pak namanya untuk menentukan berapa besar disipasi terhadap energi yang terlepaskan. Karena saya tahu ada flare-nya Pak. Flare-nya siapa? Ada flow meter yang dihitung di sini Pak. Mana KPI ini?
Barulah KPI-KPI disusun. Dia bikin, Pak, kajian risiko luar biasa, Pak. Dan dia bilang ke saya, Pak, saya baru sekali ini baru memahami prinsip nomor 1. Ini baru prinsip baru satu integrasi. Nah, 8-nya saya kasih ke dia, Pak. Dia itu udah bisa jadi konsultan kira-kira 2 tahun lagi. Kira-kira seperti itulah, Pak. Ya, jadi mengelolanya itu ketidakpastian ya ikutin prinsip itu tadi ya, dimulai dengan integrasi dan diejawantahkan, Pak ya. Dan diejawantahkan ya. Itu yang menarik. Ini baru contoh sederhana lah pokoknya. Ya. Bisa Anda lihat, oh rupanya seperti pertanyaan Pak Alex itu gimana caranya bukan Pak Alex, Pak Nasih Taufik ya. Pak Nasih Taufik tadi itu mempertanyakan ya, kalau Anda mau mengelola ketidakpastian secara optimal, directly to the way how you do your work. Di situ Anda bisa melihat ternyata di saat saya mengelola risiko, saya bukan hanya mengelola peristiwa ketidakpastian, tapi saya menyempurnakan apa yang selama ini tidak saya pahami. Bahkan saya minta mereka untuk mempelajari masing-masing pengetahuan yang ada. Bahkan Pak Cahyadi, sensor yang dipakai itu kan mereka pakai PT100 ya, Platinum 100 namanya Pak. Platinum 100 itu punya responsif. Dia ada Platinum PT50, PT100, PT berapa gitu Pak ya. Saya tanya bedanya apa Pak? Oh, respon time-nya Pak. Respon time-nya profilnya seperti apa? Ternyata saya melihat Pak, ada offshoot, ada overset-nya Pak. Semua settingnya dipakai proportional, integrative, and derivative instrument. Dan itu sebenarnya instrumen sederhana tapi sudah digital way Pak. Luar biasa Pak. Baru dia oh berarti ini juga bisa saya angkat peristiwa risikonya Pak ya. Akhirnya Pak, dalam satu tangki reaktor itu mereka menciptakan peristiwa risiko yang sebelumnya mereka sudah tahu tapi nggak kira-kira gitu. Ya. Jadi ini prinsip, prinsip ini nomor 1 baru satu aja udah ngebuka peluang untuk lebih baik lagi beroperasinya gitu ya. Jadi Mas Nasih, mudah-mudahan jawaban ini penting banget, pas ya banget dengan kebutuhan Anda. Nah, Pak Nathan, kita akan menjawab pertanyaan berikutnya dan saya pikir ini adalah pertanyaan terakhir ya. Teman-teman yang belum sempat dijawab, pihak dari Melvin Halpinto akan mengcopy pertanyaan Anda dan akan dikirim ke Pak Nathan lewat Instagram. Nanti Pak Nathan boleh ya share jawabannya, bisa lewat Insta Story atau mungkin feed ya Pak Nathan ya. Oke, yuk kita masuk ke pertanyaan kedua dari Nasih. Jadi apakah compliance sudah pasti berkompetensi? Oke, jadi yang mana duluan sampai begitu? Mana duluan? Ya. Mana duluan? Sekarang gini, kompetensi and compliance. Ini dua dunia yang berbeda. Betul. Anda mau bicara kompetensi misalnya pertama. Ya kompetensi terkait apa? Terkait kepatuhan. Itu namanya kompetensi in compliance. Bukan mana yang duluan, mana yang lagging, mana yang leading gitu ya. Ini merupakan terminologi. Jadi gini, hati-hati dalam menggunakan bahasa penentuan ini kita harus memahami 3 hal. Pertama, terminologi. Terminologi apa yang menjadi definisi yang diakui dunia, bukan diakui oleh kita atau sekelompok umat yang kita kenal gitu ya, nggak menarik. Jadi harus ada kajian literatur yang diterima oleh dunia. Contohnya macam gaya adalah massa kali percepatan. Itu dunia akuin. Artinya terminologi tentang force is equal to sigma M kali A itu adalah satu hal terminologi. Namun bukan hanya terminologi yang cukup, kita harus tahu semantic knowledge, arti dari kata. Setiap kata, misalnya compliance, itu punya arti yang sangat dalam dan berbeda terkait dengan kompetensi. Kalau kita lihat kompetensi, maka semantic knowledge dari kompetensi itu akan Anda pahami merupakan salah satu dasar untuk membangun kapabilitas. Tetapi mengetahui itu saja tak cukup. Anda harus tarik ilmu pengetahuan lainnya, namanya etimologi, asal-usul kata. Asal-usul kata kompetensi itu muncul dari kalimat compete. So, when you understand all the things, then there's no keraguan gitu ya, karena Anda tahu domainnya. Jadi kalau kita berbicara kompetensi dan compliance, yang kita bicara adalah membangun kompetensi supaya kita memiliki kapabilitas untuk patuh. Hati-hati, di dalam ISO versi terbaru 37310 tahun 2021, itu tentang compliance management. Sekarang Anda tidak hanya mandatory compliance, tapi Anda juga berbicara tentang voluntary compliance. You have to understand both things. And that one is equipped in GRC. Nah, keren sekali kan, jadi masuk semuanya gitu Pak. Nah, jadi bukan soal siapa duluan ya Mas Nasih, tapi when you have the competency, you actually ready to build the capability, ya, dan termasuk capability-nya untuk comply, untuk to be compliance gitu. Wah, ini menarik sekali ya. Terima kasih Pak Nathan.
Teman-teman, Iya. saya yakin, Panatan, saya yakin bahwa everybody in this Zoom, if you really listen carefully to what you have shared with us, wah, kita bukan hanya belajar GRC, tapi kita juga jadi tahu tentang teori reaktor. Ya. Anything else, Pak? Dengan so Contoh, many Pak. terminology. Oke, so teman-teman, mari kita beri tepuk tangan terima kasih untuk Panatan yang telah berbagi kepada kita. You can see how knowledgeable he is, and he said he still keep learning. Ya, Yes. Oke, teman-teman, sebelum saya tutup dengan sebuah kesimpulan, boleh kita berfoto dulu semuanya. Boleh yang bisa nyala kamera, ya silahkan. Oke, kita akan pandu 1, 2, 3. Kasih foto Dan dulu. pastikan teman-teman untuk mengisi presensi. Ya, Mbak Putri saya belum ngisi nih cahaya dipakai, karena saya masih sibuk baca pertanyaan. Setelah ini saya isi ya. Baik, saya akan pandu dengan 1, 2, 3. Mbak. Pokoknya udah dipisahin ya. Minumnya ada tuh. Bang, Ya, Bang, oke. bawa aja. Oh, Yang ternyata Pak Cahyadi, Ya. ternyata di dalam Zoom ini Pak Cahyadi hadir juga kolega-kolega program doktor ya di Wah. Universitas Pajajarannya yang kebetulan. Wah, terima kasih banyak. Ya, Ya. risetnya terkait risiko dan GRC ya. Terima Oh, kasih ya. pantesan. Oke. Calon dokter ya. Ini Bu Ya. ya, Rosa Oke. juga ada ya. Wah, oke, wow. So all the best to Sukses, all Panatan. calon-calon Yes, dokter ya. Ini kita calon dari dokter ya, Bu. Unpad. Ada Profesor Wahyudin ya. Sukses, Pak. Profesor Amin. Wahyudin juga Amin, lagi amin, mengamati amin. ya. Oh, ini luar biasa ya. Tadi saya baca nama Rosa Fitriana tuh kayak familiar gitu, tapi Iya. mungkin Orangnya another Rosa. Oke, teman-teman, terima kasih sudah hadir dari Unpad juga, dan all the best to all of you yang sedang pursue doktoratnya. Kita akan berfoto dulu. Mbak Putri sudah siap untuk screen capture? Oke, baiklah. Dengan screen pertama, 1, 2, 3. Oke, kemudian kita screen kedua. Ya, 1, 2, 3. Oke. Berikutnya screen ketiga. 1, 2, 3. Dan screen terakhir. 1, 2, 3. Saya soalnya tampilannya 50 orang dalam satu screen, jadi cuma 4 ya, cukup. Mbak Putri, saya udah screenshot juga in case you miss the part. Nah, teman-teman, izinkan saya untuk menyimpulkan, meskipun saya yakin ini kesimpulannya begitu sulit untuk saya simpulkan karena begitu banyak informasi ya. Tapi I'll do my best bahwa hari ini kita belajar tentang governance, risk, and compliance. Satu kata kunci yang saya dapat dari Pak Nathan adalah bahwa kita, ya, GRC ini adalah sebuah hal yang bersatu ya untuk menghindari silo. Tadi ada kata-kata silo, ini penting sekali. Jadi bisa jadi di perusahaan kita sudah berdiri semua risk management ada, tata kelola ada, semuanya ada, tapi tidak terkoneksi. Oleh sebab itu, peran dari GRC adalah menyatukan, mengalign semuanya sehingga kita bisa mencapai tujuan perusahaan secara efektif. Begitu ya Pak Nathan ya. Nah, berbicara tentang hal tersebut, maka perlu kita bangun mulai dari top ke down. Jadi karena ini adalah sebuah hal yang penting ya. Jadi kita perlu dibangun dari atas dulu, baru ke bawahnya. Kita juga bicara tentang risk management gitu ya, di mana ada 8 prinsip yang perlu kalau Anda mau membangun ya di perusahaan Anda tentang culture risk management, maka Anda perlu memulai dengan integrasi. Mengintegrasikan bagaimana unit saya gitu ya ke dalam pekerjaan dan resikonya gitu. Jadi teman-teman, banyak sekali yang kita pelajari hari ini. Buat kamu-kamu yang tidak sempat menulis, hubungin saya ya, sebab saya banyak tulisan di depan ini. Nanti saya akan bagikan jika saya sudah menyelesaikannya. Pak Nathan, apakah Anda punya penutup kata buat kita semua? Yes, so terima kasih Pak Cahyadi dan tim manajemen Universitas Paramadina yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk share lah ya beberapa pandangan perspektif. Kebetulan judul ini GRC merupakan salah satu judul yang sekarang lagi heboh dibicarakan gitu ya. Namun pada akhirnya keruwetan atau kompleksitas yang kita lihat dari cerita GRC ini sebenarnya bisa kita selesai melalui cara-cara yang sederhana.
namun harus secara holistik. Kata kuncinya adalah start with your business process. That is the clue. Oke. Jadi kalau Anda mulai dari business proses, pahami business proses Anda, maka mudah buat Anda nanti untuk menerapkan GRC secara holistik. So that's all. You Thank are you. welcome ya to discuss anytime with us Ya. ya dengan timnya. Saya juga Baik. senang sekali kalau ini bisa menjadi salah satu materi ajaran gitu ya, kurikulum yang sudah mulai diangkat di program yang tadinya terbatas pada risk management, mau nggak mau kita harus masuk ke GRC gitu ya, governance, risk, and compliance. Welcome to the real world. Thank you. Welcome to the real Terima world. kasih, Alright. Pak Nathan. Terima kasih banyak Pak Terima Nathan kasih, Pak untuk Nathan. sharing dan penutupnya. Izinkan saya mengucapkan kembali terima kasih kepada Universitas Paramadina khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian melvintohalpito.com. Teman-teman tolong follow Pak Subramaniam ya agar Anda bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang masih menggantung. Oke, terima kasih banyak Ibu Iin, kasih. Pak Ius dan teman-teman Terima semua. kasih. Ya, Mas selamat Yadi, berbuka terima kasih, Pak puasa Nathan. Terima dan kasih. sampai jumpa di Ya, sesi sampai berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nathan. Terima kasih semuanya. Recording Selamat stopped. berbuka puasa. Ya. Thank you Ya, Pak Ius, Bu Iin, Pak Nathan. See you around. Thank Ya. you. Thank you ya semuanya. Thank you. Terima kasih Pak Nathan. Ya, Ya. sama-sama Bu. Terima kasih Pak. Kirim salam Bu. Terima kasih, Pak. Thank Ya. you. Pak Yus ya. Ya. Oke. Thank you Pak Pak Nathan. Cahyadi See you. keren. Yes. See you Pak Cahyadi. Thank you. So saya izin Oh. Thank you.